bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima sebagai official language, sebagai an official language. Guys, ini ada yang berkomentar di channel YouTube ini, mungkin netizen yang berasal dari negara tetangga kita gitu. Ia mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Jika kalian bangsa Indonesia, kenapa bahasa kalian bahasa Melayu? Mana bahasa Indonesia itu, katanya. Jika bahasa Indonesia itu ada, tuliskan di sini satu kalimat saja bahasa Indonesia itu yang terdiri dari 8 atau lebih perkataan-perkataan yang tersusun dan mengandungi makna. Asli dari daya pikir bangsa Indonesia, bukan kopas atau plagiat dari mana-mana bahasa yang sudah terwujud, katanya guys. Ada-ada jeniwa nih ya. Hingga saat ini, alhamdulillah berkat lahir bahasa Indonesia, bahasa Melayu tetap dijunjung, diakui oleh bangsa Indonesia sebagai akar bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia menyatukan bangsa Indonesia. Coba lihat tetangga Indonesia yang katanya paling menjunjung tinggi Melayu, jadi bahasa Roja. Biasanya orang yang berkomentar seperti inilah kelihatan iri maupun dengkinya atas kemajuan bahasa Indonesia yang telah diakui menjadi official language. Orang Indonesia juga pada tahu kok kalau asal-usul bahasa Indonesia itu berasal dari Melayu yang ada di Sumatera, bukan Melayu yang ada di negara sebelah. Di negara sebelah aja pengucapan alfabetnya ke Inggris-Inggrisan. Loh, cara omong alfabet di Indonesia dan di Malaysia beda banget loh. Jadi storynya gini, Kristi mau top up skincare, Kristi mau beli toner. Jadi Kristi beli yang ini AHA, BHA, PHA. Aneh ya. Di Malaysia cara kami omongnya AHA, BHA, PHA. Masa belajar sih, A itu A, I itu A, I itu I. Bingung sih. Oh ya, kamu tahu nggak MABIM? Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, sebuah badan yang dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia di negara-negara ini gitu. Asalnya badan ini dinamai Majelis Bahasa Indonesia Malaysia atau MBIM yang didirikan pada tanggal 29 Desember 1972. Yang berkomentar tadi udah lahir belum ya? Biar dia tahu sejarah bahasa yang sebenarnya gitu. Dia tadi anggap bahasa Indonesia dengan Melayu nggak ada bedanya. Kamu tahu nggak? Kurang lebih 62.000 kosakata bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara atau KBMN yang diterbitkan pada tahun 2003. Tahu nggak lo? Nggak kan? Kenyataannya bahwa dalam kamus tersebut sebanyak 62.000 kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan hanya 400 kosakata saja yang benar-benar merupakan bahasa Melayu. Hanya 400 kosakata saja loh yang asli bahasa Melayu gitu. Mereka hanya mengganti kata pengantarnya saja. Nah, pusing kan lo? Makanya belajar dulu sejarah, jangan asal-asal komen gitu. Akhirnya lo sendiri yang malu kan, masih nyari jati diri bangsa negara lo. Perihal ini biar dikasih paham sama Pak Prabowo dia guys. Beberapa netizen Malaysia yang masih sibuk mengusik bahasa Indonesia. Lo lihat video ini. Kita berdiri sebagai negara, pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas. Kasus di negara lain hampir tidak ada. Founding Fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas, bahasa dari Riau, suku Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bukan bahasa mayoritas. Kalau demokrasi berarti mayoritas. The rule of the majority, itu arti demokrasi ala barat. Tapi ala kita, budaya kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, begitu
kita harus mempersatukan. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima sebagai official language, sebagai an official language. Yang kedua, ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara di sekitar kita mayoritas sebagai agama resmi. Founding fathers kita tidak. Founding fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila, dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. Bahasa akan melambangkan identiti. Bagi saya, orang yang sanjung bahasa Inggeris sehingga meminggirkan bahasa kebangsaan, betapa tinggi pun darjat anda tetap memalukan negara sebenarnya. Tetapi jika anda memartabatkan bahasa Melayu, pada masa yang sama anda memperkasakan bahasa Inggeris, sebenarnya anda adalah warga negara yang baik, orang yang mencintai bahasa sebenarnya.